semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami membahas tentang patofisiologi dan asas keperawatan dari asfiksia pada neonatus. Asfiksia adalah ketidakmampuan pada bayi baru lahir untuk memulai dan mempertahankan pernapasan, dan biasanya ditandai dengan gangguan pertukaran gas yang nyata terlihat di bayi tersebut. Nah, untuk dari Kementerian Kesehatan tahun 2022 menyatakan pada Pulau Jawa Tengah saja sudah terdapat 750 kasus bayi yang meninggal akibat asfiksia ini sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor pertama yang menyebabkan terjadinya asfiksia pada bayi. Yang pertama adalah faktor ibu, hipoksia. Hipoksia ini terjadi ketika ibu tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup yang dapat mempengaruhi suplai oksigen dari plasenta ke janin tidak tercukupi dan menyebabkan asfiksia dan asfiksia. Yang kedua adalah gangguan aliran darah fetus, atau contohnya seperti solusio plasenta, atau ketika plasenta terlepas dari dinding rahim sebelum waktunya. Hal ini mengakibatkan nutrisi dan oksigen yang harusnya tercukupi kepada janin tidak tercukupi oleh karena hal ini terjadi dan menyebabkan hipoksia dan asfiksia juga. Yang ketiga adalah hipotensi secara tiba-tiba yang dialami oleh ibu, mengakibatkan plasenta mengalami kerusakan dan menurun drastis oksigen yang disuplainya, yang menyebabkan janin yang seharusnya tersuplai oksigennya tidak dapat menerima oksigen secara baik. Dan juga hipertensi yang terakhir. Hipertensi ini akan merusak pembuluh darah pada plasenta yang ketika plasenta ini mengalami kerusakan atau tidak berkembang akan mempengaruhi aliran darah kepada janin dan akan mengakibatkan asfiksia dan hipoksia juga. Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan asfiksia yaitu faktor plasenta. Hal ini dapat terjadi jika ada gangguan pada plasenta, seperti yang pertama infark plasenta, yaitu terjadinya kematian jaringan pada plasenta akibat kurangnya aliran darah pada plasenta yang dapat menyebabkan kurangnya pasukan oksigen sehingga dapat menyebabkan asfiksia pada janin. Selanjutnya solusio plasenta. Hal ini merupakan terpisahnya plasenta dari dinding rahim sebelum persalinan. Ini dapat menyebabkan kurangnya aliran darah pada bayi dan dapat menyebabkan terjadinya asfiksia. Yang terakhir yaitu plasenta previa, di mana plasenta berada di bawah dinding rahim yang dapat menghambat jalan lahir pada janin, dan jika terjadi perdarahan dapat mengakibatkan asfiksia pada janin. Faktor yang ketiga adalah kelainan kongenital. Mengapa? Nah, paru-paru neonatus dengan kelainan kongenital tidak dapat berkembang dengan sempurna dan belum mampu beradaptasi dari dalam kandungan ke luar kandungan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai macam gangguan pernafasan. Misalnya, obstruksi jalan nafas, kapiler paru-paru yang mudah rusak dan lemah, otot pernafasan yang masih lemah sehingga dapat menyebabkan apnu, sindrom gangguan pernafasan, dan asfiksia. Dari faktor yang telah dijelaskan, hal tersebut mengakibatkan asfiksia neonatorum. Asfiksia neonatorum adalah keadaan di mana kadar O2 dalam tubuh menurun dan kadar CO2 meningkat. Yang hal ini mengakibatkan bayi bernapas secara terengah-engah. Usaha bernapas pada bayi mengakibatkan vasokonstriksi pada pembuluh darah pulmonar. Vasokonstriksi terjadi akibat kontraksi otot-otot kecil pada dinding pembuluh darah, yang dimana hal ini mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah tersebut. Vasokonstriksi mengakibatkan hipoventilasi, yang dimana dari sini kita dapat mengangkat masalah keperawatan, yaitu pola napas tidak efektif. Selain hipoventilasi, kita juga dapat mengangkat masalah keperawatan, yaitu hipotermia. Selain penjelasan sebelumnya, asfiksia neonatorum adalah keadaan di mana paru-paru bayi terisi cairan. Nah, dari paru-paru terisi cairan ini terjadilah penumpukan sekret. Lalu dari penumpukan sekret ini dapat diangkat masalah keperawatan, ialah bersihin jalan nafas tidak efektif. Lalu paru-paru terisi cairan juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme atau perubahan kadar asam basa dalam tubuh. Nah,
Paru-paru yang tadinya berfungsi sebagai tempat pertukaran gas di mana mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, ketika terisi cairan, paru-paru tidak bisa melakukan pertukaran gas dengan efektif dan tidak dapat mendapatkan cukup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan baik. Oleh karena itu, hal ini dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang dimana bergantung pada suplai oksigen yang baik dan mengeluarkan karbon dioksida dengan baik. Selain itu, ketidakseimbangan dalam konsentrasi gas juga dapat mempengaruhi keseimbangan asam basa dalam darah karena karbon dioksida berperan dalam menjaga pH darah. Gangguan ini dapat menyebabkan asidosis atau peningkatan kadar asam dalam darah. Lalu, perubahan pH dalam darah dapat mempengaruhi fungsi organ, terutama paru-paru. Cairan tersebut menghambat aliran udara atau ventilasi menuju alveoli dan menghambat aliran darah atau perfusi yang seharusnya terjadi di sekitar alveoli. Lalu terjadilah hipoksia atau kekurangan oksigen, sianosis atau kulit membiru, dan nafas hidung cuping. Nah, karena otot pernafasan atau otot di sekitar hidung bekerja lebih keras untuk memasukkan udara lebih banyak. Nah, dari situlah dapat diangkat masalah keperawatan gangguan pertukaran gas. Yang dapat dilakukan sebagai intervensi berdasarkan masalah keperawatan ini yaitu memonitoring pola napas seperti frekuensi, kedalaman, dan usaha napas serta melakukan monitor terhadap putung pada bayi. Selanjutnya adalah melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik dan melakukan fisioterapi dada apabila diperlukan kepada bayi. Hal ini dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan napas bayi. Yang dapat dilakukan sebagai intervensi berdasarkan masalah keperawatan ini yaitu memonitoring posisi alat terapi oksigen, kecepatan aliran oksigen, serta tingkat kecemasan pada bayi akibat dilakukannya terapi oksigen. Selanjutnya adalah membersihkan sekret pada mulut dan hidung, mempersiapkan dan atur peralatan pemberian oksigen, serta melakukan kolaborasi dengan dokter untuk menentukan dosis oksigen saat aktivitas atau tidur pada bayi. Hal ini dilakukan oleh perawat untuk memberikan tambahan oksigen dalam rangka mencegah dan mengatasi kekurangan oksigen jaringan pada bayi. Masalah keperawatan ketiga yang diambil adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, dan intervensi yang kami angkat adalah manajemen pola nafas. Yang dapat perawat lakukan sebagai intervensi dari masalah keperawatan tersebut adalah memonitoring pola nafas seperti frekuensi, jumlah, dan usaha nafas pada bayi, serta sekutu, warna, dan jumlah pada bayi. Lalu selanjutnya adalah melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, serta apabila diperlukan fisioterapi dada pada bayi. Hal tersebut dilakukan adalah untuk mengidentifikasi serta mengelola kepatenan jalan nafas pada bayi. Lalu masalah keperawatan keempat yang diangkat adalah gangguan pertukaran gas, dan intervensi yang diambil adalah terapi oksigen. Yang dapat perawat lakukan sebagai intervensi dari masalah keperawatan tersebut adalah memonitoring alat terapi oksigen yang digunakan, kecepatan aliran oksigen, serta tingkat kecemasan pada bayi akibat dilakukannya terapi oksigen. Selanjutnya, perawat juga melakukan pembersihan sekret pada hidung dan mulut bayi, dan juga mempersiapkan atau mengatur alat terapi oksigen yang akan digunakan selanjutnya, serta melakukan kolaborasi dengan dokter terkait dosis oksigen yang akan diberikan kepada bayi pada saat melakukan aktivitas ataupun tidur. Hal ini dilakukan perawat untuk menambah oksigen pada bayi serta menghindari terjadinya kekurangan oksigen pada bayi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yehula dan rekannya terhadap 330 bayi di Rumah Sakit Khusus Komprehensif Debri Berhan, terdapat 218 peserta atau bayi memiliki skor Apgar kurang dari 7 dan 112 diantaranya memiliki skor Apgar lebih dari 7. Dari penelitian tersebut juga didapati sebanyak 198 bayi mengalami gangguan pernapasan atau asfiksia dengan cairan bernoda mekonium. Dari total neonatus yang selamat, 210 dan 60-nya masih hidup saat mereka bebas dari HIE stadium 2 dan stadium 1. 77 dan 54 dari neonatus yang berhasil melewati masa kritis masuk ke NICU dengan kesadaran yang berubah karena memiliki refleks moro yang menurun.
Saat masuk ke NICU, 218-nya mengalami hipotermia, 153-nya memiliki saturasi oksigen rendah, dan 59-nya mengalami napas tersengal-sengal atau laju pernapasan kurang dari 30 kali per menit. Di antara semua neonatus yang selamat, 104-nya memiliki denyut jantung normal, 170 dan 80-nya memiliki suhu normal, dan 143-nya dengan kadar saturasi oksigen yang normal dalam 24 jam pertama kehidupan pasca natal. Berarti bahwa bayi yang diberi continuous positive airway pressure memiliki kemungkinan 4,2 kali lebih kecil untuk pulih dari asfiksia dibandingkan dengan mereka yang diberi oksigen langsung atau intranasal. Analisis regresi Cox multivariable juga menunjukkan bahwa bayi yang mengalami asfiksia memiliki laju pernapasan 30 hingga 60 kali per menit pada 24 jam pertama kelahiran, menunjukkan kemungkinan pemulihan dari asfiksia meningkat 8,6 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang tidak mengalami asfiksia. Selanjutnya, dibandingkan dengan bayi sebayanya, bayi dengan denyut jantung kurang dari 100 kali per menit pada 24 jam pertama kelahiran memiliki peluang 82% lebih rendah untuk pulih lebih awal. Dan dibandingkan dengan bayi sebayanya, bayi yang jantungnya berdetak lebih cepat dari 160 kali per menit memiliki peluang 79% lebih rendah untuk pulih dari asfiksia. Serta menurut multivariable, bayi dengan tingkat saturasi oksigen kurang dari 85% saat masuk memiliki peluang 44% lebih rendah untuk pulih dari asfiksia daripada bayi sebayanya. Menurut temuan penelitian, kemungkinan bayi baru lahir pulih dari asfiksia bervariasi berdasarkan stadium ensefalopati hipoksia iskemik atau HIE. Dan pasien HIE stadium 1 memiliki peluang sedikit lebih baik daripada rekan-rekan mereka untuk bertahan hidup dan pulih dari asfiksia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada perubahan signifikan secara statistik pada tanda-tanda vital bayi, baik selama dan setelah masuk NICU pada 24 jam pertama kelahiran. Kesimpulannya, dari data yang sudah dijelaskan, diagnosis dini, pemantauan ketat, dan penerapan tindakan yang tepat waktu diperlukan sebelum bayi mencapai stadium tertinggi ensefalopatia hipoksia iskemik atau HIE. Dari data yang sudah dijelaskan, hal yang harus kita lakukan adalah diagnosis dini, pemantauan ketat, dan pemberian tindakan yang tepat sebelum bayi mencapai stadium tertinggi pada kasus HIE. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Leni Murniati, beberapa faktor dalam penanganan EBP dapat mencakup seperti membersihkan jalan napas, memberikan rangsangan pernapasan, dan mempertahankan suhu tubuh. Penerapan EBP di dalam proses praktik keperawatan juga dapat ditingkatkan dalam intervensi keperawatan di dalam praktik keperawatan dengan berbasis bukti ilmiah. Jadi secara keseluruhan EBP ini dapat dijalankan dalam praktik keperawatan, tetapi berdasarkan dengan bukti ilmiah yang kuat seperti dalam penanganan kasus pada bayi asfiksia. Selanjutnya, berdasarkan jurnal yang dilakukan oleh Dermawani Damanik dan kawan-kawan, terdapat 3 masalah utama, yakni masalah tentang pola nafas inefektif, ikterus neonatus, dan resiko tinggi infeksi. Ketiga masalah utama ini sudah teratasi setelah tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan selama 4 hari. Masalah ini teratasi karena pengetahuan perawat yang baik serta bermanfaat untuk meningkatkan guna proses dari implementasi keperawatan yang dilakukan dalam jurnal ini. Oleh karena itu, kita sebagai perawat sangat penting untuk memiliki pengetahuan tinggi guna untuk meningkatkan proses implementasi keperawatan serta kualitas dalam asuhan keperawatan secara menyeluruh. Jadi, tindakan asuhan keperawatan sesuai dengan jurnal ini sangat efektif untuk membantu pasien neonatus dengan asfiksia neonatorum. Sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai patofisiologi dan asuhan keperawatan asfiksia pada neonatus. Thanks for watching. Bye.